Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Roy Cinematic. Dan di video kali ini aku bakal menepati janjiku di video sebelumnya, yaitu membuat perbandingan antara kamera DJI Osmo Pocket 4 dan Insta360 S Pro 2 di kondisi daylight. Gimana perbandingan dari performa kedua kamera ini? Ikutin terus videonya sampai akhir ya. Let's go! Nah, untuk lihat langsung perbedaannya, aku udah nyiapin beberapa skenario pengujian. Kita bakal bandingin kedua kamera ini lewat tes jogging, vlogging santai, jepret foto-foto random, dan ditutup dengan slow motion. Oke, berikut adalah settingan untuk S Pro 2-nya. Pertama, HDR-nya itu aku nyalain, lalu stabilisasinya high, rasionya 4:3, dan resolusinya aku atur di 4K. Dan yang terakhir, karena kita akan jogging, maka dari itu FPS-nya aku atur di 60 FPS. Lalu untuk pengaturan lainnya, aku ke mode manual, lalu aku pilih ke shutter speed, aku atur ke 120 karena FPS-nya itu 60. Lalu aku ke white balance, aku autokan white balance-nya. Lalu ke sharpness aku atur ke medium. Selanjutnya aku ke EV dan aku atur jadi 0. Lalu untuk eye lock-nya aku nyalain ya, karena untuk kali ini aku ingin coba untuk color grading. Lalu untuk Osmo Pocket 4, settingannya aku bikin kurang lebih sama ya, mirip-mirip aja. Tapi pertama aku ubah dulu orientasi layarnya dari portrait ke landscape. Lalu resolusinya aku atur ke 4K dan untuk FPS-nya aku atur di 60 FPS. Lalu untuk pengaturan berikutnya di exposure, pada bagian ISO aku atur dengan range nilai antara 50 sampai 400. Lalu untuk EV-nya aku jadikan 0. Kemudian di white balance-nya aku jadikan auto. Dan yang terakhir di bagian color profile, aku atur jadi di lock M10 bit. Again karena aku ingin coba buat color grading. Dari kedua footage ini kita bisa lihat kalau keduanya itu sebenarnya udah stabil ya. Tapi kalau kita perhatikan lagi, S Pro 2 itu jauh lebih stabil, meskipun dengan beberapa catatan. Pertama pada bagian S Pro 2 kelihatan kalau masih ada jitternya ya, meskipun minim banget. Dan itu tidak ditemukan di Osmo Pocket 4. Di Osmo Pocket 4 itu kelihatan banget kalau gimbal mekaniknya berusaha buat bikin gambarnya jadi stabil. Dan itu juga karena aku udah ngaktifin fitur face trackingnya. Tapi dengan cara itu, gambar yang dihasilkan kelihatan lebih tajam dan nggak ada jitter sama sekali. Lalu kalau kita bicara soal kestabilan, S Pro 2 punya fitur yang bikin dia jauh lebih unggul dibandingkan Osmo Pocket 4. Fitur itu adalah Lock Horizon 360. Dengan fitur ini, kalian nggak perlu takut lagi kalau footage atau hasil video kalian bakal miring-miring kalau kalian recording waktu lagi lari ataupun lagi berkendara. Lalu kalau di Osmo Pocket 4 itu ada mode gimbal yang mirip seperti Lock Horizon 360-nya S Pro 2 ya. Nama mode gimbalnya itu Tilt Lock. Hanya saja di mode ini itu putarannya terbatas ya, nggak sampai 360 derajat kayak di S Pro 2. Tapi udah cukup mirip lah. Dan berikutnya adalah performa dari kedua kamera ini untuk dipakai vlog di siang hari. Untuk pengaturan keduanya ini aku autokan semua ya. Untuk white balance, ISO dan lainnya aku autokan. Dan untuk perekaman kali ini untuk FPS-nya aku atur di 30 FPS aja ya. Soalnya kan udah nggak lada lagi, udah nggak gerak cepat, jadinya aku atur di 30 FPS. Tapi untuk resolusinya masih tetap sama di 4K. Yang di sebelah tangan kananku adalah Osmo Pocket 4. Yang di sebelah kiri adalah S Pro 2. Terus juga untuk di soundnya aku nggak pakai mic ya. Jadi apa yang kalian dengar ini adalah hasil perekaman audio dari masing-masing kamera. Dan kalau dilihat dari sini, keduanya kelihatan bagus ya sebenarnya. Gambarnya sama-sama tajam. Dan again, kalau dilihat dari sisi FOV untuk yang S Pro 2 itu kelihatan luas banget. Sedangkan untuk yang Osmo Pocket 4 itu kelihatan lebih sempit. Cuman enaknya kalau yang di Osmo Pocket 4 itu ada face tracking ya. Jadi meskipun sempit, kemanapun tanganku gerak, kameranya bisa ngikutin muka. Jadi cara ngaktifinnya itu kita tap 2 kali di bagian muka, nanti sampai muncul kotak warna hijau. Nah itu baru face trackingnya udah nyala. Sedangkan di S Pro 2 ini nggak bisa ya. Tapi kalau dari FOV-nya yang udah gede itu harusnya nggak seberapa butuh ya, karena emang udah luas. Sedangkan untuk yang Osmo Pocket 4 itu harus kujauhin banget ya, biar kelihatan luas. Sebenarnya bisa pakai lensa tambahan wide lens itu, cuman karena aku belum punya, jadi ya sementara ini dulu kita tesnya. Dan gimana menurut kalian? Kita bakal coba jalan-jalan dulu, coba kita cari variasi pencahayaan
Kita ke area yang terang, terus ke area yang gelap, ke area yang teduh, terus ke area yang terik. Nanti kita lihat gimana kedua kamera ini menggunakan auto white balance-nya. Dan lagi enaknya di Osmo Pocket 4 itu kalau kita ingin balik dari ngerekam selfie ke ngerekam depan, tinggal kita klik putar gimbal aja. Tapi ya itu kelebihan dan kekurangannya untuk masing-masing kamera. Dan kalau dilihat sepintas ya dari preview yang ada di layar masing-masing kamera, untuk yang di Osmo Pocket 4 itu previewnya kelihatan enak banget ya. Itu kualitasnya kelihatan bagus banget dari layarnya. Aku agak lupa kalau nggak salah yang di Osmo Pocket 4 ini dia udah AMOLED ya. Tapi kalau dari segi lebar layar tentu di S Pro 2 kelihatan lebih lebar ya layar previewnya. Sedangkan yang di Osmo Pocket 4 itu kelihatan sempit banget. Itu ada area yang lumayan gelap, kita bisa coba. Kita bakal ngetes auto white balance-nya kalau aku dari terang masuk ke area yang gelap. Coba kita tes. Dan ya kalau dilihat di S Pro 2, waktu aku masuk ke area yang agak gelap atau di daerah teduh, dia sempat jadi gelap gitu ya. Sedangkan kalau yang di Osmo Pocket 4 itu tetap terang. Aku nggak tahu ini apakah karena cuma dari previewnya aja, tapi nanti kita bakal lihat di editing ya. Karena tadi kelihatan banget, jomplang banget dari awalnya daerah area terang, terus masuk ke gelap, di layarnya langsung hitam gitu. Lalu kalau dari sisi ketajaman di kondisi daylight, kedua kamera ini udah nggak ada komplain ya. Dua-duanya udah tajam dan enak dilihat. Tapi sekilas kalau kita lihat dari kedua footage ini, di Osmo Pocket 4 itu area bayangan bisa lebih keangkat ya. Jadi area bayangannya bisa kelihatan lebih terang kalau dibandingkan dengan area bayangan yang ada di footage S Pro 2. Tapi kalau kita lihat pada bagian langit, di Osmo Pocket 4 itu langitnya kelihatan putih doang ya. Ini mungkin terjadi karena di Osmo Pocket 4 itu berusaha buat ngangkat area gelap di bayangan yang malah bikin area langitnya jadi overexposure. Sedangkan di S Pro 2 bagian langitnya kelihatan lebih biru dan mungkin bisa dibilang lebih vivid ya. Dan somehow entah kenapa bagian langitnya kelihatan jauh lebih cantik daripada footage yang ada di Osmo Pocket 4. Gimana menurut kalian? Jadi kalau dari beberapa footage yang udah kita lihat ini, kalau dari sisi auto exposure, Osmo Pocket 4 itu lebih oke ya ketimbang S Pro 2. Ini bisa dilihat dari konsistensi exposure yang dihadirkan dari masing-masing kamera ini. Di mana Osmo Pocket 4 itu exposure-nya kelihatan lebih konsisten ya, ketika kita berpindah dari gelap ke terang atau terang ke gelap. Pencahayaannya nggak tiba-tiba anjlok gitu. Tapi kalau dari sisi karakteristik warna, aku nggak banyak komen ya, karena masing-masing orang punya seleranya tersendiri. Lalu dari segi fotografi kita bisa lihat kalau S Pro 2 itu FOV-nya lebih luas ya. Karena memang tipikal dari action cam itu FOV-nya dibuat luas. Jadi bisa menangkap gambar seluas mungkin. Lalu kalau kita perhatikan hasil jepretan dari Osmo Pocket 4, kita bisa lihat kalau area bayangan di pepohonan itu cukup terang ya. Lalu pada Ace Pro 2 ini cukup berkebalikan dari Osmo Pocket 4 ya, dimana pada bagian bayangannya itu terlihat cukup gelap. Tapi pada bagian langitnya kita bisa lihat warnanya masih berwarna biru. Lalu detail dari awannya juga masih bisa dilihat dengan jelas. Lalu, untuk karakteristik warna, di Osmo Pocket 4 kelihatan lebih pop up ya. Warnanya kelihatan lebih mencolok, hijaunya juga kelihatan lebih seger gitu. Sedangkan di Ace Pro 2 warnanya kelihatan lebih pucat. Tapi untuk karakteristik warna ini aku nggak banyak komen ya. Masing-masing punya seleranya tersendiri. Oke, berikutnya kita akan coba komparasikan fitur slow motion dari kedua kamera ini. Untuk kamera Osmo Pocket 4, fitur slow motion tersedia di resolusi 1080 dan 4K. Untuk di resolusi 1080 tersedia slow motion di 120 dan 240 fps. Lalu untuk di resolusi 4K bahkan lebih lengkap lagi ya. Fitur slow motion tersedia di 100, 120, 200, dan 240 fps. Lalu untuk di kamera Ace Pro 2, fitur slow motion tersedia di 3 resolusi ya. Ada di resolusi 1080, 2,7, dan 4K. Untuk di resolusi 1080, slow motion tersedia di 100, 120, 200, dan 240 fps. Lalu untuk resolusi 2,7K dan 4K, fitur slow motion hanya tersedia di 100 dan 120 fps.
Berikut adalah perbandingan slow motion 120 fps di resolusi 4K pada kedua kamera. Kalau kita lihat sekilas, di kedua footage slow motion ini nampaknya udah oke banget ya. Tapi kalau kita coba pause, sewaktu objek bergerak cepat, kita akan mulai lihat perbedaannya. Pada footage slow motion Osmo Pocket 4, waktu kita pause di objek bergerak, kita akan lihat kalau motion blur itu minim banget ya. Tapi pada footage slow motion Ace Pro 2, kalau videonya kita coba pause, kita bisa lihat ada cukup banyak motion blur di berbagai posisi. Tapi yang asik dari Osmo Pocket 4 itu, sewaktu kita pakai fitur slow motionnya, fitur face trackingnya juga tetap bisa aktif ya. Jadi selagi kamera nge-record slow motion, kamera juga bisa ngikutin objek bergeraknya. Dan yang terakhir ini adalah slow motion 240 fps atau perlambatan 8 kali pada masing-masing kamera. Hanya saja di Ace Pro 2 resolusinya terbatas di 1080 ya. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We ain't slowing down. Moving, we keep on moving along, we keep on rolling. Yeah, no, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and them ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on everything I love. Word to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling. No, gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it though. Rolling with the punches, giving hits like we. Dan berikut adalah perbandingan lock color profile dari masing-masing kamera. Kalau di Osmo Pocket 4 ada di lock 10 bit, sedangkan di Ace Pro 2 ada iLock. Dan berikut adalah hasil dari color gradinganku. Well, kalau kalian kurang puas dengan hasil color gradinganku, ya aku mohon maaf ya, mungkin karena emang akunya yang skill issue. Tapi ya ini dia, lock color profile dari masing-masing kamera. Silahkan kalian bandingkan sendiri ya. Let go like there ain't no tomorrow. It will free your mind. There's a home deep down inside the wires. Buzzing on the ground. There's a whole lot of love left inside of me. Oke, terakhir ini saran buat teman-teman yang ingin jogging tapi sambil ngevlog. Kalau kalian ingin bikin vlog sewaktu jogging, aku bener-bener nyaranin kalian buat ambil Ace Pro 2 aja, ketimbang Osmo Pocket 4. Ini beberapa alasannya. Yang pertama, itu ada di stabilisasinya. Tadi kita udah lihat kalau stabilisasi di Ace Pro 2 itu lebih unggul daripada stabilisasi di Osmo Pocket 4 ya. Apalagi dengan adanya fitur Lock Horizon 360, kalian bisa bikin vlog jogging dengan sangat stabil. Jadi meskipun kalian lagi jogging, terus sambil pegang kamera, kameranya gerak-gerak gini, hasil videonya bakal tetap lempeng aja, lurus dan stabil. Dan meskipun fitur Lock Horizon 360 itu nggak diaktifin, atau kalian cuma aktifin stabilisasi di level high aja, itu udah oke banget. Karena ya kalau kalian pakai fitur Lock Horizon 360, gambarnya bakal cukup banyak ke crop. Lalu alasan yang kedua itu ada di FOV-nya Pak, atau Field of View. Field of View. Tadi kita juga udah lihat kalau di Ace Pro 2 itu FOV-nya luas banget. Jadi kalau kalian lagi jogging terus bikin video vlog, itu semuanya bakal kelihatan. Bukan cuma kalian doang, tapi lingkungan sekitar kalian. Kalau misalkan kalian lagi trail run di gunung, terus kalian ngevlog sambil lari, kalian bakal kelihatan. Terus juga pemandangan alam di belakang kalian juga bakal kelihatan banget, Pak. Atau kalau kalian lagi jogging rame-rame, terus kalian lagi bikin video vlogging, itu semua orang bakal kelihatan. Bakal masuk frame semua. Lalu alasan ketiga itu ada di build quality dan durability-nya, Pak. Dan seperti yang udah kita tahu ya, kalau Ace Pro 2 itu kan action cam, dan
semua action cam itu udah dirancang agar tahan banting. Jadi kalau semisalkan amit-amitnya kalian lagi jogging terus kesandung dan kamera kalian jatuh, action cam itu punya kemungkinan selamat jauh lebih tinggi Pak, ketimbang kalau kalian jogging terus bawa kamera pocket. Jadi kalau kalian jogging terus ngejatuhin kamera pocket, udah wassalam, habis udah, langsung ganti unit. Kalau semisalkan dia jatuh, tentu aja bakal baret, pastinya bakal baret. Terus kalaupun kemungkinan ada yang rusak itu mungkin bakal rusak di ini, penutup lensanya Pak. Dan kalaupun ini rusak, pecah atau retak, tinggal diganti aja. Dan harusnya nggak terlalu mahal ya. Ketimbang kalau yang jatuh itu kamera Osmo Pocket 4 kalian, mau diservis juga kayaknya bakal susah banget. Itu alasan kedua, build quality dan durability. Lalu alasan keempat itu di fitur slow motionnya Pak. Emang sih tadi kita udah lihat kalau fitur slow motion di Osmo Pocket 4 itu jauh lebih oke ketimbang slow motion yang ada di S Pro 2. Tapi bukan berarti slow motion di S Pro 2 itu jelek ya Pak. Soalnya dia itu udah bisa slow motion di 4K 120 fps. Dimana itu udah bagus banget sebenarnya. Jadi kalau kalian lagi jogging terus pingin bikin video slow motion running, di sini tuh udah oke banget Pak. Well ini juga bisa sih 240 fps tapi ya terbatas di 1080. Jadi ya mungkin di 120 fps atau perlambatan 4 kali itu udah cukup harusnya. Dan tetap bisa dapat video slow motion yang epic banget. Dan ya itu tadi video dari aku. Klik like kalau kalian suka dengan videonya. Tulis pendapatmu di kolom komentar mana yang lebih bagus antara Osmo Pocket 4 atau S Pro 2. Atau kalau kalian punya saran video kedepannya aku harus bahas apa, ketik aja di kolom komentar. Lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau kalian penasaran dengan videoku selanjutnya. Dan sekian dari aku, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam satu jepretan. Salam satu jepretan apa maksudnya?